Jamaah subhanallah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana hakikat dunia ini dan juga bagaimana hakikat akhirat, yang memang tujuannya agar kita memanfaatkan betul kesempatan hidup di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Sehingga ayat yang tadi kita dengar dalam bacaan sholat, bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, itu tidak hanya kita dengar dan lewat begitu saja, tapi harus menjadi sebuah pedoman hidup, cara hidup dan mindset kita, bahwa kita memanfaatkan dunia ini supaya kita meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Apapun yang kita kerjakan atau yang kita dapatkan di dunia ini, jangan lupa bahwa wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi kalau di dunia ini kita dapat balasan, alhamdulillah. Setengah balasan, alhamdulillah. Kalaupun belum dapat balasan yang kita harapkan, alhamdulillah banget. Berarti semuanya akan kita dapatkan di sisi Allah. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Inilah konsep Islam, konsep kita. Nah, jamaah Allah, selain pembahasan kita kemarin tentang al-hayatu ad-dunya, itu adalah kehidupan yang nilainya rendah, dengan penamaan ad-dunya itu adalah isim yang superlatif, kata yang maknanya paling, al-kubra paling besar, as-sughra paling kecil, ad-dunya paling rendah. Juga kemarin kita bahas tentang ajilah, kehidupan dunia itu cepat. Nah, ada 4 sifat lagi tentang al-hayatu ad-dunya yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wa mal hayatud dunya illa mata' al-ghurur. Al-mata'. Mata ini artinya kesenangan. Ini saya ambil dari terjemahannya ya. Mata itu kesenangan. Terjemahan yang kita dapatkan mata adalah kesenangan. Tetapi kita lihat di Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dibuat manusia itu cinta, dihiasi sehingga manusia itu mencintai. Apa itu? Ini cocok bagi tonton. Nomor 1 An-Nisa. Sebetulnya perempuan juga mencintai laki-laki, tapi karena pemalu tidak disebutkan eksplisit. Ya Pak ya? Si ibu juga cinta bapak. Kemudian yang kedua wal-banin, anak-anak. Ya, bukti cinta kita kepada anak itu urusan sekolah, kesehatan. Kita tuh damping. Itu bukti kita cinta kepada anak. Kemudian wal-qanatir muqantar. Ini harta yang banyak, muqantarin. Dari apa? Emas, perak, kemudian aset dalam bentuk al-khail, al-musawwamah, kendaraan, kuda pilihan, kendaraan. Kan kita milih-milih kalau ya, beli kendaraan. Ya, sekarang crossing dulu perbandingannya gitu. Ya. Kemudian wal harth, wal an'am wal harth, binatang ternak dan sawah. Ini semuanya aset. Nah, kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu mata, memang kesenangan. Al-hayat wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada yang lebih baik, ada yang baik. Gak apa-apa cinta kepada yang tadi disebutkan, karena memang itu sudah jadi sifat manusia. Tapi jangan lupa di sisi Allah ada yang lebih baik. Kemudian tadi disebut mata,
itu masih kesenangan. Di surat Ar-Rahman surat ke-13 ayat 17. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sayru zabadar rabbiyah wa mimma yuqidun nar yuqidu alaihi fin nari ibtigu ahiliyatin aw mata'. Ada mata. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit, kemudian bergerak lembah-lembah itu dan membawa ada buih. Kemudian juga Allah yang membuat kalian itu membakar logam. Di situ nanti ada buih juga. Membuat apa? Hilyatin aw mata'in. Hilyah itu perhiasan. Anting-anting itu dari logam dengan dibakar. Mata ini juga sama. Apa mata dalam ayat ini? Perkakas rumah tangga. Jadi mata, bapak punya pacul, punya bedog, ibu punya sabuk, punya setrikaan, itu mata. Jadi asli kata mata itu adalah alat rumah tangga. Alat rumah tangga dan kecil, barangnya kecil-kecil. Itu yang menjadi sifat dunia. Ada tidak orang yang kemudian menggunakan perkakas rumah tangga itu berjam-jam? Nggak ada, kecuali memang itu jadi profesinya. Laundry, ya, dia nyetrika dan berjam-jam gitu, karena profesi. Tapi kalau tujuannya bersenang-senang, tidak ada, kecuali majnun. Kemudian di ayat yang lain itu tadi perkakas rumah tangga tentang mata. Di surat Yusuf, ketika Yusuf itu masih kecil, ya diajak main oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka berkata setelah meninggalkan Yusuf di padang pasir, kembali kepada ayahnya dan berkata, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Wahai ayah, kami telah bermain-main dengan Yusuf, kemudian berlomba-lomba, dan kami mendahului Yusuf, meninggalkan Yusuf inda mata'ina, meninggalkan Yusuf bersama mata ini alat main anak-anak. Kalau perempuan ada combak, kalau yang laki-laki mungkin ada mobil-mobilan. Jadi mereka ngajak Yusuf yang masih kecil dengan membawa alat untuk main-main. Dan itu yang disebutkan ditinggalkan bersama Yusuf, mata. Jadi mata ini selain perkakas rumah tangga, juga permainan anak-anak. Itulah sifat dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Coba bayangkan, kenikmatan bersama Anissa ada yang berjam-jam. Kalau ada pakai obat-obat siap-siap mati. Ya Pak, sebentar. Apalagi yang lain. Itu yang pertama, mata. Kemudian yang kedua, pasangannya adalah al-ghurur. Ini sifat dari al-hayatu ad-dunya. Yang kedua adalah al-ghurur. Apa itu al-ghurur? Artinya bisa menipu atau penipu ulung. Jadi kalau kita baca huruf ginnya pakai dhammah, gurur, itu berarti dia penipu biasa-biasa. Tapi kalau dibaca ginnya itu dengan fathah, jadi ghurur, itu penipu ulung. Dan dunia itu menggunakan yang dua-duanya. Ya, tergantung nanti yang dilawannya siapa. Kalau kuat, nah dunia itu jadi al-ghurur, penipu ulung. Nah kita temukan di surat Luqman ayat ke-33. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw walidihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan takutlah hari di mana
seorang ayah, seorang bapak tidak bisa membela anaknya, nggak bisa menolong anak-anak, dan juga si anak nggak bisa membela menolong ayahnya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janganlah kalian ditipu, diperdaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian ditipu, diperdaya oleh setan. Setan di ayat ini disebut dengan al-ghurur. Setan itu penipu ulung. Ini di surat Luqman. Kemudian berikutnya di surat Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7 ayat 22. Ini kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Allah katakan fadallahuma bigurur. Iblis menipu Adam dan Hawa bigurur, dengan tipu daya. Dalam fadallahuma itu istilah untuk kita nggak ada zaman sekarang. Dulu zaman kita anak-anak mungkin masih ada ngalami apa, yaitu kalau kita mau ngambil air di sumur kita nimba dulu. Dalun itu timba. Fadallahuma berarti cara nimbanya itu ditarik pelan-pelan. Kalau orang nimba kemudian ngebut, apa yang terjadi? Bahaya, airnya habis, pasti pelan-pelan. Dan itu cara setan menggoda manusia. Jadi Al-Quran itu membuat kita dekat dengan kehidupan sehari-hari, juga ingat kepada Allah dan hari akhir, juga ingat terhadap musuh. Sayangnya sudah tidak ada itu timbaan itu. Kalau masih ada kita sambil timbang ingat, oh begini dulu ya iblis itu mengganggu, merayu Adam. Padahal akhirnya terus ayat. Tapi ini bukan ajakan nanti mengadakan lagi ya ke sumur gitu ya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Nah ini bagaimana cara setan bigurur. Itulah dunia ketika disebut mata gurur. Dunia itu begitu pelan-pelan menarik orang itu, menipunya pelan-pelan. Gak ada yang langsung tiba-tiba berzina, gak ada. Yang ada nanti pelan-pelan. Gak apa-apa, ini koordinasi kan urusan pekerjaan, chattingan. Awalnya sih urusan pekerjaan, tapi chattingannya malam hari, tengah malam, sebelum subuh. Sebentar ya, mau sholat dulu, kan belum subuh ya, mau mikir, mulai. Terus begitu, fadallahuma bigurur, sampai nanti akhirnya berkhulwat, sampai akhirnya nanti berzina. Kemudian yang ketiga, jawabanullah, sifat dari hayat dunia adalah la'ibun. La'ibun itu permainan. Kalau kita sebutkan dunia main, itu dunia siapa? Dunia anak-anak main itu. Kalau kita yang sudah bisa, sudah jalan juga harus hati-hati, jangan lagi lain. Makanya usia 40 tahun itu menentukan, arba'in sangat menentukan. Dia masih cenderung kepada lain pun atau tidak. Kalau di usia itu masih lain pun, wah itu bahaya. Kalau sudah ada uban nggak juga sadar bahwa dia sedang ngantri untuk kuota kehidupannya habis, itu bahaya. Celaka. Karena lain pun itu untuk anaknya. Nah Allah sebutkan di banyak ayat, saya ambil dua saja. Di surat Al-An'am, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Jadi kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, dan lahwun. Lahwun itu entertainment, ya, hiburan. Walad darul akhiratu, dan kampung akhirat itu dengan la yang kita baca pendek, nanti taukid penegasan bermakna sungguh benar-benar pisah. Kampung akhirat itu khair, lebih baik. Tapi bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa.
meraih ketakwaan supaya punya mindset cara pandang dunia itu ya begitu. Tempat kita cari amal soleh, bekal. Dan bekal amal soleh itu tidak harus dengan uang, tidak harus jadi kaya raya, tidak harus berjabatan tinggi mencari bekal itu. Semua yang Allah berikan kepada kita itu harus menghasilkan amal soleh. Karena Allah yang yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang bagi-bagi itu rezeki itu. Yang sekolahnya nggak tinggi bisa kaya raya, lebih kaya daripada dokter. Tapi dokter yang tidak kaya raya, dia bisa beramal soleh dengan profesinya, membantu mengobati orang, kemudian menyisipkan di situ nilai-nilai keimanan. Bisa bukan? Supir angkot bisa gitu, Gojek bisa gitu. Nah, jamaah rahimahumullah, di akhir ayat surat Al-An'am 32 itu, afala ta'qilun, ta'qilun itu akal. Nah, mana itu mikir gitu. Jadi kata Allah tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Jadi supaya kita bisa membedakan hakikat dunia dan akhirat, memang akal kita harus kita pakai. Akal kita harus memikirkan yang begitu. Memang betul sekali harga naik semua. Itu harus kita pikirkan juga. Tapi sindiran Allah agar kita berakal itu tentang yang hakikat ini, dunia dan akhirat. Afala ta'qilun. Coba dipikirkan gitu. Kenapa kalian tidak mau berpikir sih? Afala ta'qilun. Kemudian ayat berikutnya di surat Al-Ankabut, surat yang bikin kalang kabut kalau kita hafal ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Nah, ini juga sama. Tapi di ayat ini ada tambahan hadhihi. Kalau tadi nggak ada hadhihi. Wa ma hayatud dunya Al-An'am, di Al-Ankabut wa ma hadhil hayatud dunya. Di sini sudah merendahkan. Hadhihi itu ini. Kan kalau kita nampok misalnya ada orang perang kan nukil, kan yang begini, yang seperti ini, itu kan orang sudah merendahkan. Hari itu merendahkan dunia di surat Al-Ankabut. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dibalik sekarang, lahun dulu baru la'ib. Tapi sama-sama. Kemudian kata Allah, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kampung akhirat itu lahiyal hayawan. Ada la yang kita baca pendek, ada hiya domir yang juga nggak penting sebetulnya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu penegasan. La hiya penguatan, benar-benar ya. Hayawan. Al-hayatu itu dunia ya. Kehidupan al-hayatu. Al-hayatu kita baca di pertama itu. Tapi di ayat ini, hanya di ayat ini ya, kehidupan itu ditambahi dengan hayawan, ar-Rahman, berarti sempurna. Ar-Rahman itu yang menyayangi, penyayang yang sempurna. Sehingga ada tambahan ar-Rahman. Al-hayatu kehidupan, al-hayawan kehidupan yang sempurna. Jadi di akhirat nantilah kehidupan yang sempurna, keadilan, kenikmatan itu sempurna di sana. Hukuman juga ya. Kalau kita merasa kira-kira yang hidup di dunia itu berat gitu, nggak dibandingkan dengan beratnya nanti di akhirat. Berat yang sempurna, adab yang sempurna nanti di akhirat. Lahiyal hayawan. Kata Allah, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka itu ya'lamun. Ya'lamun itu mengetahui, tapi lebih tepatnya berilmu. Jadi memang penting kita mengkaji ilmu tentang hakikat dunia dan akhirat. Mengkaji Quran. Quran itu semua banyak isinya tentang bagaimana sekarang kehidupan dunia dan bagaimana akhirat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sifat dari al-hayatu ad-dunya adalah lahun.
Tadi ya, lahun walahun, lahun walahun. Apa artinya lahun? Lahun ini entertainment, hiburan yang tujuannya mendistract, mengalihkan perhatian orang dari sesuatu yang penting atau prioritas utama. Itu lahun. Kan hiburan tuh begitu kan? Kita sedang kerja, capek, mumet, hiburan adalah menunda dari pekerjaan yang penting atau sesuatu. Lahun tuh begitu tujuan, mendistract, mengalihkan perhatian orang dari yang penting. Nah, tidak hanya kita lah yang akan teralihkan perhatian oleh kehidupan dunia yang menarik ini. Para sahabat, ini luar biasa di ayat Quran. Para sahabat pernah juga terkena dengan lahun. Bahkan para sahabat ini mengalihkan perhatian dari Rasulullah SAW untuk sebuah lagu. Ketika Allah menceritakan di akhir surat Al-Jumu'ah, kita sering dengar di surat Al-Jumu'ah, di ayat ke-11-nya, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan. Nah, ketika para sahabat itu sedang sholat Jumat, Rasulullah sedang khutbah. Bayangkan, Rasulullah sedang khutbah, pesan ketakwaan, pesan keimanan itu disampaikan saat khutbah. Ayat Quran dibacakan itu kan penting banget bisa. Tapi bisa-bisanya para sahabat itu ketika mereka melihat tijarah au lahwan. Tijarah itu ada perdagangan, lahwan itu ada entertainment. Kalau Bapak Ibu jamaah nanti pergi ke Sumaba, ya Sumaba, pakai tasdid ya, mimnya ya, Sumaba. Ya, Sumaba kalau mau jadi mimnya 2, Sumaba. Kalau pergi ke Sumaba hari ini sampai tanggal 31 itu ada bazar. Bazar kuliner. Apa nggak sering lewat? Nggak mesti masuk ya. Atau juga dapat kabar lah ya, dari orang yang lewat sana. Ada bazar. Di situ kan ada transaksi. Dan biasanya paket dari bazar itu ada entertainment, ada hiburan-hiburan. Apakah live musik ya, apakah barongsai, apakah sulap dan sebagainya. Jadi itu paket tijarah dengan lahun. Dan itu hebatnya, pegang-pegangnya para sahabat saat itu meninggalkan khotib Jumat untuk melihat bazar. Coba gimana itu? Rasulullah sabar banget ya. Kalau di Abu Bakar kejadian gitu ya, ada telolet sedang Jumatan itu ya. Wah, itu kan anak-anak yang tertarik, betul nggak? Anak-anak yang tertarik. Kalau kita insya Allah ya paling juga adalah lintasan nasional tadi. Telolet ya. Itu Rasulullah ditinggalkan untuk urusan bazar, tijarah dan entertainment. Dan ayatnya itu subhanallah. Wa tarakuka qa'iman. Mereka meninggalkanmu dalam kondisi qa'iman. Berdiri sedang khutbah ditinggalkan oleh para sahabat. Hanya menyisakan beberapa orang saja. Jumatan pertama kali itu hanya berapa puluh orang. Kalau legit sekian orang kan kelihatan jumlahnya. Ya, kalau ini jumlah jamaah Jumat banyak, yang hilang hanya yang di luar kan masih kelihatan banyak. Kemudian kata Allah, "Qul ma 'indallahi khair." Apa yang ada di sisi Allah khair, lebih baik. Minal lahwi wa minat tijarah, dari bazar tadi. Ya. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kadang-kadang Jumatan tiba-tiba kalau orang jualan, banyak konsumennya. Di luar Jumatan sepi. Itu ujian. Tidak hanya Jumatan, pas waktu sholat banyak pembelinya. Banyak pembelinya, ujiannya begitu. Nantilah kamu. Makanya ayatnya ditutup dengan Allahu khairur raziqin. Allah
Allah sebaik-baik memberi rezeki. Kalau itu hilang, akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik. Wallahu khairur raziqin. Jamaah Allah di surat Al-Munafiqun, tetangganya Al-Jum'ah, itu ada ayat yang mengingatkan orang-orang beriman, la tulhikum, janganlah kalian teralihkan, la tulhikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, amwal dan aulad, anak-anak kalian itu melalaikan, mengalihkan perhatian kalian dari zikrillah, dari zikir kepada Allah. Saking pentingnya kita selalu ingat Allah, maka ayat ini mengatakan jangan sampai kita terdistract, teralihkan perhatian kita dari mengingat Allah gara-gara amwal, urusan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Rijal itu seorang kesatria, tidak hanya laki-laki di ayat ini. Rijal, seorang yang hebat, yang kesatria, adalah mereka yang la tulhihim, yang tidak dilalaikan, tidak dibuat lengah, tidak dialihkan oleh tijarah wala bai', jadi oleh jual beli dan transaksi, dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu rijal, hebat orang yang seperti itu. Terakhir kita tutup dengan al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ha, ini sama akar katanya dengan lahun. Ini fiilnya, kata kerjanya fiil madi. Al-ha, telah membuat pengalihan, telah mengalihkan perhatian. Perhatian siapa? Al-hakum, perhatian kalian. Siapa yang mengalihkan perhatian kalian? At-takasur. At-takasur. At-takasur itu kasroh, ya, kasir itu banyak. At-takasur itu saling berbanyak-banyak. Ta'awun, saling membantu. Tasa'ala, saling bertanya. Takasaro, saling banyak-banyakan. Jadi manusia itu semangatnya saling banyak-banyakan, ya, saling bermegah-megah. Kalau nggak nambah, ya, semakin mewah. Dan itu yang berdistra, itu yang akan melalaikan kalian. Al-hakum at-takasur, bermegah-megah, berbanyak-banyakan, itu yang akan membuat kalian itu lahu, teralihkan. Teralihkan dari apa? Di surat At-Takasur tidak disebutkan teralihkan dari apa. Di ayat-ayat yang lain kan andikrillah, teralihkan dari zikir kepada Allah, dari sholat, dari zakat. Di surat At-Takasur tidak disebutkan objeknya apa. Artinya apa? Bermegah-megahan itu bisa mengalihkan dari berbagai macam prioritas kita. Saking banyaknya tidak disebutkan, ya, saking banyaknya. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kalian itu zurtum. Ini dengan fi'il madi, kata kerja yang sudah lewat, zurtum. Pasti kalian itu akan mendatangi ziarah, mendatangi al-maqabir. Nanti soal kita bicara berikutnya tentang kubur, kematian dan alam kubur, lanjutan dari ayat. Semoga Allah memberikan pemahaman dan kemampuan kita untuk mengamalkan semua petunjuk-petunjuknya. Amin.